Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau awali hari ini dengan doa dan datang kepada Tuhan. Dan kita mau mengakhiri minggu ini juga dengan doa datang kepada Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, hormat hanya kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan boleh kami hadapi. Karena kami percaya ya Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja-Mu yang Kau kumpulkan di tempat ini pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk urapan yang baru yang mengalir memenuhi kami sepanjang sesi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kemudahan dan kenikmatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala keadaan yang baik menurut pandangan Tuhan. Kami mau berserah Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin perbuat, perbuatlah. Pada pagi hari ini apapun yang Tuhan ingin katakan, katakanlah. Apa yang Tuhan mau lakukan, selesaikanlah Tuhan pekerjaan salib Kristus dalam hidup kami. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Kami mau sambut Engkau hadir. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk menerima pengurapan yang baru, yang setiap pagi kami boleh terima, kami boleh nikmati bersama-sama dengan keluarga Elohim. Tuhan, berikanlah kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti apakah rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Agar kami mengerti hikmat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Setiap rencana dan rancangan yang terkandung dalam panggilan. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita agar kita lepas dari kebinasaan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan kemenangan, mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan kami pun dapat Engkau perbaharui ya Tuhan. Segala dosa kami telah ditebus oleh-Mu. Segala sakit penyakit kami telah disembuhkan. Kekuatan kami diperbaharui dari hari ke hari. Segala dosa kami telah ditebus oleh-Mu ya Tuhan. Semua sakit penyakit kami telah disembuhkan. Dan hidup kami menjadi awet di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami juga menjadi kuat di dalam-Mu Tuhan.
sehingga kami dimahkotai oleh cinta kasih-Mu. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami, kemenangan demi kemenangan. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan. Kami haus Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas memuji dan memuliakan Tuhan. Muro ya rashikire hita kararamaya ratakara ratataramu ya rashikire de kirere takararamaya raramu ya rashikire de kirere de kararamaya ratakara shikire kara karamu ya rashiki tororomu ya rashikire takara ya rashikire de kararamu ya rashikire de kararamu ya kara na kara shikire de kire tori ya shikira katakara koromu ya rashikire na karamu ya rashikire na karamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hadirat Tuhan turunlah tempat ini. Kemuliaan Tuhan turun atas kami. Segala sesuatu yang baru diberikan pada pagi hari ini. Sesuatu yang baru dicurahkan pada pagi hari ini. Buka hatimu. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus menyelidiki apa maksud hatimu. Sebab Ia yang mengatakan segala sesuatu kepada Bapa, hal-hal yang tidak terucapkan. Ia mengatakan sesuatu yang tidak terucapkan. Buka hatimu, buka hatimu. Takaramaturi shikiri kita karamaya shikiri. Uramaya shikiri kira takaramaya shikira takara. Ramaya shikiri takara ramoya. Lakukan bagianmu. Dan Roh Kudus melakukan bagiannya. Ia yang mengenal isi hatimu. Dan Ia yang membawamu untuk menyusun ulang segala sesuatu yang pecah, segala sesuatu yang terbantahkan. Ia susun ulang hidupmu sedikit demi sedikit. Diperbaharuinya bagi mereka yang mau menerimanya. Diperbaharuinya bagi hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Renungkanlah Taurat ini siang dan malam, agar kita bertindak hati-hati.
renungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dimulai dari pembacaan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang fasik adalah mereka yang mengenal firman Tuhan. Orang fasik tahu benar firman Tuhan, tapi ia tidak melakukannya. Ia menuruti dagingnya, ia menuruti hawa nafsunya. Tuhannya ialah ego mereka. Yang ia sembah adalah agama, bukan Allah yang hidup. Pencemooh adalah mereka, orang yang mengenal firman Tuhan dan terus-menerus jatuh dalam kesalahannya, terus-menerus melanggar ketetapan hukum, perintah. Dan peraturan-peraturan Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan adalah mereka yang mau mendengarkan, memikirkan, dan melakukannya terus-menerus. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika saya merenungkan di ayat ketiga ini, semula saya pikir ini adalah pohon terbatin. Kemudian hikmat mengajar bahwa yang dimaksudkan bukanlah pohon terbatin, tapi ini adalah pohon kehidupan. Tepi aliran air adalah hikmat Roh Kudus. Dalam kitab Wahyu 22 ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.
Pohon yang dimaksudkan dalam Mazmur 1 ayat 3 adalah pohon kehidupan. Dan daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa dari kefasikan, dari roh agamawi. Dan buah dari pohon kehidupan adalah hayat hidup, adalah Kristus sendiri. Ramaya shikiri takara moya takara takara shikiri takara. Ramaya shikiri takara moya rasi. Takara moya rasi. Ramaya shikiri takara maturias kenas. Takara tara kararamu. Ya Tuhan, dengan darah yang menggantikan hidup kami, yakni darah yang kudus, kami merasakan bukti kasih-Mu yang abadi ya Tuhan. Ajari kami untuk hidup, untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, bantu kami untuk dapat memahami rasa cinta-Mu, karena terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu indah. Ketika mata kita bertemu, pada pagi hari ini kami ingin memandangi-Mu lagi Tuhan, memandangi wajah-Mu dengan penuh cinta. Engkau memandangi kami dengan kekudusan dan cinta ilahi-Mu. Ketika roh Alkitab yang tinggal dalam kami bersentuhan dengan roh-Mu, kami menerima terang-Mu yang kami sebut sebagai sumber hikmat. Bapa, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Bapa, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu sampai kedalaman jauh hati kami, apa yang kami serukan. Sebab Engkaulah sumber pengharapan kami. Ketika kami susah, Engkau tempat perlindungan bagi kami. Engkaulah gunung batu dan perisai hidup kami. Kasih-Mu nyata dalam kelemahan kami. Ketika kami dalam kesesakan, Engkaulah sumber kelegaan kami. Ya Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah tempat dan perisai di hidup kami. Dunia boleh berubah, tapi kasih-Mu Tuhan kepada kami tidak pernah berubah. Sebab manusia dengan segala kepandaiannya, yang pada akhirnya menyangkali Engkau Tuhan, dunia boleh dengan segala kepandaiannya, ajari kami Tuhan, agar kami dapat terus dipisahkan dari dunia ini, agar kami dapat terus dikuduskan dari waktu ke waktu. Bahkan orang terdekat kami pun boleh mengkhianati kami,
Tapi Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang berpegang teguh pada sumpah kepada nenek moyang kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, Allah yang hidup. Di masa hukum Taurat dan masa sebelum Taurat, tidak ada ampun, tidak ada anugerah. Manusia terseleksi oleh hukum alam. Mereka berjuang memperoleh keselamatan dengan kekuatan mereka sendiri. Manusia terhukum karena kesalahan mereka untuk mengajar mereka tentang kebenaran. Si maut dan antek-antek yang mengerjakan penghukuman sebagai algojo. Ya Tuhan, seringkali kami melukai hati-Mu, berbuat jahat di mata-Mu. Sudah sepantasnya lah kami direbahkan dalam bayang maut. Namun Engkau tidak memandang kesalahan dan pelanggaran kami. Engkau tidak memandang hina kami ya Tuhan. Engkau yang membasuh kami dengan darah kudus-Mu dan memutihkan kami dengan kasih-Mu. Tuhan, di saat kami tidak sanggup, Engkau selalu ada untuk kami. Engkau mencari kami. Engkau menemukan kami. Engkau membersihkan dan memuliakan kami di depan Bapa. Ada seorang yang bernama Zakaria. Ayahnya penuh dengan Roh Kudus yang pernah bernubuat. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia datang untuk menyelamatkan umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Tuhan, ini kami gereja-Mu. Kami datang di bait suci-Mu. Masuk ruang Maha Kudus-Mu untuk mengenal setiap jalan-jalan-Mu. Dalam sebuah perenungan, hikmat berbicara. Dalam kitab Yeskiel 44 ayat 14 sampai 19. Aku menetapkan mereka yang bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu, dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Tetapi mengenai imam orang Lewi dari Bani Sadok
yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku. Waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku, untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikian firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahkan dari kedua belas suku Israel, hanya suku Lewi yang Tuhan pilihkan untuk menghadap di ruang kudusnya. Bahkan untuk masuk ke ruang kudusnya, tidak semua orang Lewi, hanya dari Bani Sadok. Hikmat berbicara. Untuk itulah Tuhan membagi-bagi jawatan bagi imam Lewi. Nabi, rasul, pengajar, gembala, dan penginjil, dan pengajar. Yeskiel 44 ayat 16. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Mereka harus memakai dasar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Pada waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat Tuhan itu, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus. Kemudian menggunakan pakaian yang lain supaya umatnya itu jangan menjadi kudus disebabkan kena pada pakaian imam-imam itu. Demikian firman Tuhan, hikmat yang disampaikan. Seringkali kita berpegang pada hukum, perintah, ketetapan, dan nasihat. Tapi firman Tuhan berkata, jadilah berkat di mana engkau ditempatkan. Jadilah berkat di mana engkau berada. Seringkali kita berpegang pada hukum dan perintah. Seringkali kita membuat orang gak nyaman karena kita berpegang pada peraturan dan ketetapan. Di sini saya belajar terhadap anak. Kita harus menjadi orang tua. Bukan seorang raja ataupun imam. Di depan istri, kita menjadi imam
bukan pengajar ataupun raja. Di depan orang tua, kita harus menjadi anak dan bukan nabi. Dan di depan Tuhan, kita harus menjadi nabinya untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan pada jemaat. Puji Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu yang kecil ini Tuhan tercerahkan untuk menjadikan bagian kami masing-masing tempat di mana kami berada. Di sebuah perusahaan, kita adalah karyawan. Kita bukan pendeta, kita bukan pengajar, kita bukan nabi. Kita harus tunduk. Ya Tuhan, sungguh besar hikmat-Mu. Kuasai kami terus Tuhan dengan hikmat yang baru, agar kami dapat berjalan sesuai dengan ketetapan-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan ini, Engkaulah Allah Tuhan. Kasih setia-Mu selama-lamanya. Sungguh besar Tuhan, mukjizat keselamatan-Mu. Engkaulah Allah yang setia. Kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar Tuhan. Ambil waktu Bapak Ibu, sembahlah Dia. Katakanlah semua keinginanmu pada Tuhan. Ambil waktu berdoa syafaat. Apa yang menjadi kerinduanmu? Apa yang menjadi kendalamu? Berdoalah buat keluargamu. Berdoalah bagi bangsa ini. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa ini. Di era kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang baru, Engkau yang menaruh benih-Mu Tuhan di dalam hati dan pikiran mereka. Nama-Mu Tuhan yang terus dipermuliakan dalam segala situasi dan keadaan apapun yang mereka putuskan. Nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan untuk segala keputusan-keputusan yang mereka ambil. Tuhan, kami sehati berdoa untuk Bapak Presiden terpilih. Engkau yang memilih Tuhan. Engkau yang menetapkan. Dan Engkau yang mengatur setiap langkah dan keputusan-keputusan yang dibuatnya. Berikanlah kepada kami kuk itu Tuhan, untuk kami pikul, yaitu kuk yang daripadamu, kuk doa bagi bangsa ini. Kami mau melepaskan apa yang bukan menjadi bagian kami, apa yang tidak harusnya kami pikirkan.
Tapi kami mau kenakan kuk yang daripadamu Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami mengerti setiap ketetapan dan rencanamu yang mulia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam masa perjanjian lama, ketika seseorang yang tidak menurut firman akan dikoreksi dengan hukuman untuk mengajar manusia bahwa mereka memerlukan seorang juru selamat. Namun Tuhan hadir untuk melunasi segala hutang-hutang manusia. Dan ketika kita tinggal di dalamnya, kita aman. Sebab Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah hakim, dan firman Tuhan adalah hukum. Kasih setianya kepada kita untuk selama-lamanya. Katakan amin. Percayai firman Tuhan yang telah menjadi hidup. Bapa tidak pernah memandang kita lagi sebagai orang yang pernah berbuat dosa. Anaknya tergantung di kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa kita. Namun tidak ada tempat yang nyaman di bumi ini. Tidak ada tempat yang adil di bumi ini. Mengapa kita mencari keadilan di bumi ini? Mengapa kita mencari keamanan di bumi ini? Kerajaan sorga adalah kota perlindungan yang nyata bagi kita ketika Bapak, Ibu, dan saya masuk dalamnya. Bapak, Ibu, dan saya akan tinggal dalam perlindungannya terhadap yang jahat. Namun ketika kita keluar dari penghukuman, maka penghukuman demi hukuman menanti kita. Tuhan mau kita tinggal dalam kerajaan sorga saat ini. Masuklah. Masuklah pintu-pintu itu. Masuklah di jalan yang sempit itu. Dan tinggallah dalam hadirat Tuhan. Kerajaan sorga berbicara tentang kehadiran Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Mari masuk ruang kudusnya. Mari masuk ruang maha kudusnya. Mari tinggal di dalamnya. Tetaplah tinggal dalam kasih-Nya. Datang kepada Tuhan yang pengasih itu. Dan marilah kita mengakui kesalahan kita di masa lampau. Lalu hidup menurut hukum kota perlindungan, yakni kerajaan sorga, dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Janganlah kita sesat karena dipimpin oleh orang-orang fasik dan pencemooh, bahkan oleh hati kita sendiri. Sekarang Bapak, Ibu, dan saya memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kuasa yang Ia berikan kepada pasukan imam yang terbentuk ini. Apa yang harus dilakukan oleh tiap-tiap orang di antara kita masing-masing adalah dengan memberitahu kepada orang kemana mereka akan pergi dan bagaimana mereka harus memelihara keselamatan mereka.
agar mereka tetap bertahan lama di bumi ini untuk melakukan kehendak Allah yang sempurna. Perlindungan Allah berlaku bagi mereka yang tinggal tetap dalam kota perlindungan. Marilah kita beri kemuliaan dan hormat. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Marilah kita memperkatakan Taurat Tuhan bersama-sama. Gunakan dengan mulutmu, dengan suara yang keras, dan bukalah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sekarang bangkit bersama-sama dengan Engkau Kristus dan berkata, Tuhan Yesus berada dalam aku. Tuhan Yesus hidupku. Engkaulah Kristus Tuhanku. Engkaulah Kristus pribadiku. Engkaulah Kristus Allahku. Engkaulah Kristus kesabaranku. Engkaulah Kristus kerendahan hatiku. Engkaulah Kristus kekasihku. Engkaulah Kristus tenagaku. Engkaulah Kristus kesembuhanku. Engkaulah Kristus penghidupanku. Engkaulah Kristus segala-galanya bagiku. Aku hidup karena Engkau Kristus hidupku. Aku hidup dalam roh. Ya Tuhan, aku sendiri berbicara, bersaksi, bukan aku lagi, tetapi Engkau Bapa yang menyatakannya. Karena aku tinggal di dalam-Mu Bapa, dan menuruti hukum-hukum-Mu, perintah, ketetapan, dan peraturan-peraturan-Mu, rencana kehendak Tuhan yang kekal. Ya Tuhan, aku sekarang telah melihat dan mengenal bahwa Engkau hidup dalamku, bahkan hidup dari dalamku. Ya Tuhan, garaplah aku ke dalam diri-Mu, menjadi hidup-Mu, menjadi pribadi-Mu, menjadi satu dengan Engkau. Kehendak-Mu, aku hidup dalam-Mu Tuhan, hidup demi Tuhan, hidup bersama Tuhan, menetap bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, biarlah segala usahaku berhenti. Biar Engkau Tuhan yang menjadi penghidupanku. Di dalam penghidupan ini, biar batinku menyentuh Engkau, selalu menerima penyaluran-Mu. Aku dan Engkau adalah satu tubuh di dalam penghidupan ini. Kehidupan yang Allah tentukan bagiku, yakni kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kehidupan yang penuh dengan aktivitas, vitalitas, dan kehendak Allah. Ya Tuhan, aku memuji dan bersyukur kepada Allah, karena Allah melakukan mukjizat lagi. Hari ini Allah menyuruh aku menerima apa yang tidak dapat aku terima. Hari ini Allah menyuruh aku mengasihi apa yang tidak dapat aku kasihi. Hari ini Allah menyuruh aku melakukan apa yang tidak dapat aku lakukan. Puji syukur kepada Allah. Setiap hari selalu ada yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Allah terjadi di dalam hidupku yang memiliki Kristus Yesus. Aku memuji Engkau ya Tuhan, karena darah-Mu ada dalam darahku, dan aku adalah bagian dari keluarga Tuhan.
Karena firman-Mu berkata, aku di dalam Kristus dan Kristus di dalam Bapa. Kristus dan aku kini ada dalam Bapa. Amin. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang datang dengan beban berat. Tuhan mau berdoa buat gereja-Mu yang datang pada pagi hari ini dengan beban berat. Biarlah gereja-Mu ini Tuhan terus bertumbuh, cemerlang gemilang, penuh dengan harapan, dan penuh dengan ucapan syukur. Bawa gereja-Mu ini Tuhan ke tempat di mana Engkau ingin gereja-Mu ini berada. Berikanlah kekuatan, pemulihan, kesembuhan, penghiburan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi tidak lepas dari campur tangan Tuhan dan pengawasan Tuhan. Pada pagi hari ini hamba mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi kami sekali lagi. Urapan yang kami akan bawa seminggu ke depan untuk mengurapi orang-orang yang letih lesu, berbeban berat, yang sakit, yang dalam kekeringan, dalam kesusahan. Tapi oleh karena kemuliaan-Mu yang besar ya Tuhan, yang Engkau tambah-tambahkan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi pengharapan, boleh menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkannya. Karena Engkau Tuhan yang ada dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk setiap hikmat yang baru, untuk setiap pencerahan-pencerahan yang baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau mengangkat tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya memenuhi kita sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna mengiringi jalan kita sepanjang minggu ini. Kami memulai segala sesuatu dengan Roh, dan kami akan mengakhiri minggu ini dengan Roh. Roh Kudus, urapi kami dengan minyak yang baru. Percik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan, dan kedua ibu jari kaki. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kami semua terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kami di awan-awan yang permai. Biarlah apa yang menjadi perenungan kami pada pagi hari ini, kami materaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam penghidupan kami sampai Engkau datang menjemput kami. Di dalam nama berkat nama Yesus Kristus, gereja Tuhan yang diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin.